Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Atar dari Prodi Teknik Elektro semester 6 dengan NIM 09-2023-09-0474 dengan mata kuliah Standar Regulasi Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan BRTI atau yang biasa disebut dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Apa itu BRTI? Ya, BRTI merupakan lembaga regulasi telekomunikasi yang ada di Indonesia, di mana ia bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan seluruh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia. Lembaga ini merupakan implementasi dari konsep IRB atau Independent Regulatory Body, yang di mana ini merupakan badan regulasi mandiri. Nah, kira-kira tujuan dari BRTI apa aja? Yang pertama, tujuan BRTI itu dibentuk untuk menjamin transparansi, impedensasi, akuntabilisasi, dan prinsip keadilan dalam pengaturan sektor telekomunikasi, penyiaran, internet, hingga ekonomi digital yang ada di Indonesia. Kira-kira kenapa ya BRTI itu dibubarkan? Oke, jadi BRTI itu resmi dibubarkan pada 26 November tahun 2020 melalui Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2020 bersama 9 lembaga negara non-konstitusional lainnya yang dimana alasannya itu resmi yang dikemukakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sekaligus ini juga merampingkan struktur kelembagaan negara sesuai dengan kebutuhan Indonesia yang terkini. Terus juga seluruh tugas, fungsi, dan wewenang BRTI itu kemudian dialihkan sepenuhnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disebut dengan Kominfo. Alasan BRTI dibubarkan itu apa? Ya, jadi BRTI itu dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui proses peraturan Presiden pada nomor 112 tahun 2020 dengan alasan utama yaitu efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan. Karena pemerintah itu menilai keberadaan BRTI itu sebagai lembaga non-struktural yang terpisah dari kementerian, justru menciptakan tumpang tindih fungsi dengan Kementerian Kominfo. Sehingga itu dapat dianggap tidak lagi efisien dengan membubarkan BRTI. Seluruh fungsi regulasi telekomunikasi ini dikembalikan dan disatukan langsung di bawah Kementerian Kominfo demi struktur birokrasi yang lebih ramping dan pengembalian keputusan yang lebih cepat. Nah, kira-kira dibubarkan secara sepihak atau sepakat. Jadi keputusan ini juga menuai banyak sekali kritik, di mana para pengamat itu menilai pembubaran dari BRT ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa kajian matang dan tanpa melibatkan pemangku kepentingan. Bahkan anggota BRT itu sendiri baru mengetahui itu belakangan setelah BRT ini resmi pengen dibubarkan. Dan juga lebih jauh, tanpa BRTI, Indonesia itu menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki badan regulasi telekomunikasi yang benar-benar independen. Sehingga ini dapat dikhawatirkan, ini dapat mengganggu iklim persaingan yang sehat dan menurunkan kepercayaan investor asing di sektor telekomunikasi yang ada di Indonesia. Kira-kira faktor apa saja yang dapat menghambat kira-kira faktor apa saja faktor dari BRTI yang menghambat telekomunikasi yang ada di Indonesia? Di sini ada 6 poin, teman-teman. Yang pertama, dia tidak memiliki kewenangan eksekutor, yang dimana dia itu uh, masih independen dan tidak memiliki kewenangan di bagian-bagian pemerintahan. Terus juga dia tidak benar-benar independen, lalu keputusan itu bisa dibatalkan secara sepihak oleh menteri, yang karena dia faktornya dia independen legasi ya, jadi dia dapat diputuskan sepihak dan dibatalkan oleh menteri. Lalu dia juga tumpang tindih fungsi dengan Kementerian Kominfo, terus juga lambat dalam merespon perkembangan teknologi yang ada di internasional, lalu juga di mana BRT ini itu dapat membuka peluang monopoli, sehingga itu dapat ditakutkan, dapat mengancam dan merugikan negara, karena
yang kita ketahui BRT ini kan lembaga independen. Dia itu berbeda dengan kementerian yang ada di Indonesia ataupun lembaga-lembaga BUMN yang ada di Indonesia. Dia tidak menjadi satu. Hmm. Nah, kira-kira kenapa sih BRT itu menghambat di Indonesia juga? Nah, BRT ini dinilai menghambat perkembangan telekomunikasi yang ada di Indonesia karena dia tidak memiliki kewenangan eksekutor yang nyata. Sehingga putusan ini dapat dibatalkan sepihak oleh menteri. Dan juga impedansi pun diragukan oleh ketuanya dalam menjabat uh, pemerintahan aktif yang sekaligus mewakili pemilik BUMN telekomunikasi. Sehingga ini dapat menciptakan konflik kepentingan. Terus juga fungsinya juga tumpang tindih nih teman-teman dengan Kementerian Kominfo sehingga dia dapat memperlambat regulasi di tengah industri yang bergerak cepat. Lalu juga perlindungan konsumen yang lemah karena faktor terus juga kantor-kantor BRT yang hanya ada di Jakarta. Dan juga sejak awal, lembaga ini memang hanya dirancang sebagai badan transisi, bukan sebagai badan regulator yang permanen maupun ideal. Dan akibatnya peluang monopoli terbuka lebar, kepercayaan investor yang asing menurun, serta juga Indonesia itu menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki badan regulasi telekomunikasi yang benar-benar independen. Lah, kira-kira BRT dapat dihidupkan kembali gak sih, teman-teman? Oke, kita bahas. Nah, BRT ini dapat dihidupkan kembali. Namun, dia ini memerlukan langkah-langkah hukum serius karena pembubarannya ini dilakukan melalui peraturan presiden. Maka untuk menghidupkannya kembali, itu dibutuhkan perpres baru atau revisi Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999, di mana pakar telekomunikasi dari ITB, yaitu Ridwan Effendi, secara resmi juga meminta ke Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi UU Telekomunikasi dan menghidupkan kembali regulator independen seperti BRTI. Namun dengan catatan penting bahwa lembaga tersebut tidak berada di bawah lembaga kementerian, yang dimana melainkan langsung di bawah presiden yang dimana, jadi dia ini tidak di bawah naungan kementerian tapi di bawah naungan langsung oleh presiden seperti yang diterapkan di Malaysia. Oh iya, kira-kira apakah ada kemungkinan? Nah, sebetulnya ada saja kemungkinan. Akademisi dari ITB, Ian Yosef, bahkan memperkirakan akan hadir nih badan baru yang lebih kuat dan strategis yang nantinya akan berada langsung di bawah presiden dan sejajar dengan Kementerian Kominfo, bukan lagi di bawahnya. Dia juga sebagai referensi para ahli mencontohkan sebagai lembaga FCC, yaitu Federal Communication Commission yang ada di Amerika Serikat, di mana 5 komisioner ini ditunjuk langsung oleh presiden dan disetujui oleh senat-senat, sebuah model yang jauh lebih independen dibandingkan struktur BRTI lama yang diketuai oleh Dirjen yang dibawahi oleh menteri. Jadi sebetulnya BRT ini bisa saja dihidupkan kembali, teman-teman. Bahkan dalam bentuk yang lebih kuat, asalkan ada kemauan politik dari presiden dan didukung oleh revisi regulasi yang memadai. Berikut ada 5 poin jika BRT ingin dihidupkan kembali. Yang pertama, dia harus benar-benar independen. Dia tidak boleh di bawah naungan kementerian lainnya karena bisa dapat bersifat monopoli dan ditumpang tindihkan oleh politik-politik lainnya. Lalu juga perlu revisi Undang-Undang Telekomunikasi karena yang diketahui pembubaran dari BRT ini itu dibubarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jadi perlu dibentuknya undang-undang baru dan regulasi baru tentang telekomunikasi kalau ingin dihidupkan kembali. Terus juga harus diberi kewenangan eksekutor yang nyata, karena kalau misalnya dia hanya sebagai lembaga yang impedensasi mandiri, tapi wewenang dan eksekutornya masih dilakukan oleh Kominfo, itu sama saja. BRTI tidak menjadi lembaga yang dapat membantu kinerja telekomunikasi yang ada di Indonesia. Lalu dia juga harus mencakup ruang lingkup yang lebih luas, serta menggunakan regulasi internasional yang terbukti. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan regulasi internasional, ini bisa saja menjadi sebuah ketumpangan politik dan takutnya banyak sekali investor-investor asing yang masih ragu ingin mengajukan investasi di dunia telekomunikasi yang ada di Indonesia.
Nah, kesimpulannya, BRT ini merupakan lembaga regulator telekomunikasi Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga persaingan sehat, melindungi konsumen, dan mengawasi industri telekomunikasi selama hampir 2 dekade, yang dimana pada dari tahun 2003 hingga 2020. Namun kelemahannya itu mendasari seperti kurangnya impedansi, tidak adanya kewenangan eksekutor, dan tumpang tindih fungsi dengan kementerian, sehingga membuat kinerjanya ini tidak optimal. Terus juga pembubaran ini pada tahun 2020 atas dalih efisiensi birokrasi justru ini dapat justru menimbulkan masalah baru, yaitu sehingga hilangnya wasit independen di industri telekomunikasi dan menempatkan Indonesia salah satu negara di ASEAN tanpa badan regulasi telekomunikasi yang benar-benar mandiri. Terus juga ke depannya mungkin Indonesia akan sangat membutuhkan lembaga-lembaga pengganti yang lebih kuat, terus juga benar-benar independen serta memiliki kewenangan penuh, bukan sekadar menghidupkan kembali BRT lama, tetapi juga ini dapat membangun regulasi telekomunikasi yang lebih modern, adil, dan sejajar dengan standar internasional demi kemajuan ekosistem digital Indonesia. Karena yang kita ketahui, Indonesia sangat luas, Indonesia ini sangat terbuka dengan perkembangan teknologi yang ada di global. Jadi diharapkan uh, kalau misalnya nanti ada lembaga baru pengganti yang lebih baik dan lebih kuat dari BRTI, ini dapat memodernisasi terus juga adil dan sejajar dengan standar-standar yang ada di internasional. Baik, mungkin itu saja penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.